Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rizka Ramasari. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah IAI Bunga Bangsa Cirebon semester 7. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai akad salam dalam tinjauan makosid syariah. Langsung saja kita bahas materi berikut ini ya. Langsung saja kita bahas mengenai akad salam. Akad salam merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu barang yang akan kita beli dengan kita membayarnya terlebih dahulu, atau in front payment. Misalkan contoh, kita membeli tas atau sepatu secara online. Nah, kita membayarnya yaitu seharga barang tersebut. Misalkan contoh, harga tas tersebut 100.000, lalu kita mentransfer harga barang tersebut ke penjual. Lalu setelah kita mentransfernya dan memberikan bukti kepada penjual, maka setelah itu pesanan kita akan diproses dan barang kita akan datang di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang sudah dilakukan oleh sang penjual. Misalkan contoh, kita memesan hari ini, lalu ketentuan penjual barang akan datang di 3 hari kemudian. Itu biasanya emang kita sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu merupakan akad salam. Dan untuk landasan hukum dari akad salam atau bai'at salam itu sendiri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, maka tulislah. Untuk rukun dan syarat dari bai'at salam, yaitu yang pertama adalah muslam atau pembeli, yang kedua ada muslam alaih atau penjual, yang ketiga ada modal dan uang, yang keempat ada muslam fih atau barang, dan yang terakhir adalah syigot atau akad jual beli. Nah, selanjutnya jenis dari salam itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama salam, yang kedua adalah salam paralel. Yang pertama salam merupakan yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu salam merupakan transaksi jual beli yang ketika kita membeli barang tersebut belum ada ketika kita transaksi, dan barang tersebut akan diadakan atau akan dikirim di kemudian hari. Nah, untuk salam paralel yaitu merupakan akad salam yang dilakukan dengan cara menggunakan 2 akad salam sekaligus, yaitu yang pertama akad antara penjual dan pembeli, dan yang kedua akad antara penjual dan supplier atau yang lainnya. Bisa juga dengan bank atau dengan yang lainnya, antara penjual dan antara pembeli, antara penjual dan antara bank, atau antara bank dengan nasabah. Selanjutnya yaitu contoh penerapan bai'at salam dalam bank, yaitu salam paralel, yaitu akad salam yang dilakukan dengan cara 2 akad salam sekaligus. Contohnya, misalkan ada seorang pedagang yang membutuhkan barang, misalkan contoh barang setengah jadi. Dia sangat membutuhkan barang yang banyak namun tidak memiliki modal yang begitu besar, sehingga dia melibatkan bank untuk melakukan pembiayaan dari barang tersebut. Jadi akan terjadi transaksi antara si nasabah atau pembeli barang tersebut dengan supplier serta bank, dan si pembeli tersebut akan membayar
akan membayar barang tersebut bukan langsung terhadap penjualnya, namun akan membayar pembiayaan tersebut langsung lewat bank, karena bank yang akan melakukan pembiayaan terlebih dahulu terhadap barang yang dipesan tersebut. Lalu setelah melakukan pembiayaan, nasabah atau pembeli akan melakukan pembayarannya terhadap bank sesuai dengan yang dia pinjam atau perjanjian yang sesuai dengan perjanjian yang dia lakukan dengan bank tersebut, baik itu secara tunai ataupun secara berjangka atau cicilan. Mungkin itu sedikit contohnya. Dan yang terakhir yaitu manfaat bayi asalan bagi pembeli dan penjual. Yang pertama bagi pembeli yaitu jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan serta waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu mendapatkan barang yang lebih murah. Dan bagi penjual yaitu yang pertama, penjual dapat melakukan usaha dengan cara yang halal dan dapat mengembangkan usahanya dengan tidak harus membayar bunga. Yang kedua yaitu penjual dapat leluasa memenuhi permintaan konsumen karena antara proses transaksi dengan pengiriman barang biasanya berjarak cukup lama. Sekian, cukup sekian materi yang dapat saya share dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.